Hai guys, kembali lagi bersama saya di Stasiun Movie. Apa kabarnya brother and sister? Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya, khususnya Bos Robin, Fan Kitato, Ramane Luki, Komeng, dan seseorang yang sudah mendukung saya dengan doa hingga mencapai 10.000 subscriber. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film psikopat. Film ini menceritakan dari seorang wanita yang sering dibully karena mempunyai tubuh gemuk. Bagaimana kisahnya? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Kisah akan berfokus kepada seorang anak gemuk bernama Sarah yang kerap dibully oleh teman-teman dan sebayanya. Sarah sendiri membantu ayah dan ibunya berjualan daging celeng di kios kecil cabang Binangun City milik keluarganya. Dan ia hanya memiliki seorang teman, yaitu Claudia. Claudia ini yang selalu setia membeli daging di kios mereka. Pada saat Sarah melihat jejaring sosial yaitu Instagram, disitulah Sarah merasa kesal karena temannya Claudia tadi yang bernama Rosi telah memfoto dan mengupload foto keluarganya di Instagram dengan caption 3 babi kecil. Claudia sendiri memiliki seorang pacar, kita panggil saja Mansur, dan pada saat itu mereka semua pergi ke kolam renang. Di kolam renang kita akan melihat seorang penjaga kolam dan juga pelayan yang sedang melayani seorang pria brewokan. Sarah sendiri memiliki keluarga yang sangat sayang kepadanya, khususnya ibunya yang selalu memperhatikan kesehatannya. Di tengah hari saat kolam renang sedang sepi, Sarah sering datang ke kolam renang agar ia bisa mandi sendirian. Dan ternyata masih ada seseorang di sana. Orang itu adalah Lik brewok yang tadi kebetulan ada di sana. Claudia juga yang lain juga belum pada pulang karena melihat Sarah sedang mandi. Teman-teman Sarah langsung membulinya. Karena kena mental, Sarah pun langsung nyebur dan nyelam. Salah seorang anak bernama Marni pun menggunakan jaring untuk membulinya karena dikira ikan lele. Sarah pun minta tolong kepada Claudia, namun ternyata Claudia malah sekongkol dengan Marni. Dan mereka semua membawa pakaian Sarah, termasuk Claudia yang membawa handuknya. Sarah pun pulang hanya dengan cawet dan tank top. Dan ditambah lagi ia mendapatkan bulian dari anak-anak kota yang bergejolak. Sarah pun hanya bisa menangis dan berlari menuju rumah. Di tengah jalan ia menemukan sebuah mobil putih. Sarah pun menjadi takut karena melihat temannya yaitu Claudia berada di dalam mobil itu dengan kondisi telah berdarah. Dan ternyata si Lik Bono adalah seorang psikopat. Namun ia malah memberikan Sarah kain untuk menutupi badannya. Sarah pun bingung apakah harus menolong temannya yang sudah membuli atau harus berterima kasih kepada Lik psikopat itu. Dia pun pulang hanya dengan menggunakan handuk tersebut untuk menutupi tubuhnya, dan ia pun terlihat oleh seorang polisi yang sedang berpatroli. Singkat cerita, setelah Sarah sampai rumah, ia pun segera mandi untuk menenangkan pikirannya. Namun ibunya malah datang untuk menyuruhnya membantu ayah bekerja di kios. Di sini Sarah terus memikirkan Claudia, apakah ia harus menolongnya atau tidak. Di luar toko, Mansur terlihat sedang mencari Claudia di tempat mereka biasa nongkrong. Si ayah pun menyuruh Sarah pergi ke toko serba untuk mencari lampu karena ada yang putus. Di sana Sarah juga sempat ingin membeli budin goreng, namun karena uangnya tidak cukup, ia tak jadi membelinya. Saat pulang, para warga sudah heboh karena telah terjadi sesuatu di kolam renang. Karena penasaran, Asun pun membawa Sarah
ke kolam renang tersebut. Sesampainya di sana, Sarah pun terkejut karena ternyata si penjaga kolam tadi telah ditemukan meninggal di kolam renang itu, dan juga pelayannya yang menghilang. Asun takut kalau anaknya tadi berenang bersama mayat, dan karena takut Sarah pun berbohong dengan bilangnya pergi ke sungai dan tak ke kolam renang. Karena mendengar hal tadi, Asun membela anaknya itu dari sikap pembulian teman-temannya. Karena Sarah sering dibully karena badannya yang gendut, Asun pun menyuruhnya untuk diet. Di malam itu juga ibunya Claudia datang mencari anaknya, namun Asun bilang, dan di kamarnya Sarah menemukan gorengan putin yang tadi siang ingin dibelinya namun uangnya kurang. Dan Sarah bingung siapa yang memberikan gorengan itu tiba-tiba dari kamar. Sarah memiliki ide untuk mencari handphonenya yang di tas yang diambil oleh Claudia waktu tadi di kolam dengan menggunakan HP milik ayahnya. Akhirnya Sarah berhasil mengambil HP ayahnya dan langsung pergi ke tempat kejadian tadi siang. Di sisi lain, Sarah telah sampai di tempat tadi dan ia malah menemukan Kuku Rosi. Walaupun takut, ia terus mencari suara handphonenya. Bukan HP, ia malah menemukan baju Rosi, namun ia akhirnya mendengar suara HP yang berada di sebuah bangunan di tengah hutan. Dan tiba-tiba Lik psikopat datang dan langsung membawanya Sarah. Di luar hutan, ibunya Rosi sedang mencari putri mereka yang menghilang menggunakan GPS HP Claudia. Sepertinya Lik psikopat gedebuk love kepada Sarah dan menyuruhnya untuk diam di sana. Ya, mereka malah menemukan mayat si pelayan dan polisi yang kebetulan di situ langsung datang untuk menenangkan mereka. Di rumah, HP si ayah tiba-tiba ditelepon dan untungnya Sarah sudah meletakkannya di bawah lantai. Sialnya lagi mesin cuci tiba-tiba hidup sehingga Asun kembali mengeceknya. Untungnya Asun mengira Sarah ke bawah hanya untuk mengambil singkong rebusnya dan makan diam-diam. Untuk menenangkan pikirannya, Sarah pun menonton film gajelan untuk menghibur sambil mengingat kembali rupa Lik Bono. Ternyata di luar sudah ada Mansur yang menanyakan mengapa Sarah berbohong tentang kolam renang, karena ia tahu kalau Sarah tadinya dibully karena sudah melihat videonya. Ternyata si Mansur telah dituduh oleh ibunya kalau ia penyebab hilangnya Claudia, sehingga si Mansur meminta Sarah menceritakan kejadian yang sebenarnya di kolam renang. Namun tetap Sarah tak mau menceritakan tentang Lik psikopat yang telah menyulik Claudia. Claudia yang langsung menuduh Mansur, dan Mansur yang tak mau disalahkan langsung bilang kalau Sarah juga berada di kolam renang tadi siang, dan ibunya Claudia ini langsung menuduh Sarah. Untungnya Asun datang dan emak-emak ini malah berkelahi sambil dilihat oleh Lik psikopat dari kejauhan. Kantor polsek menginterogasi Sarah dan menanyakan apakah Sarah berbohong tentang kejadian di kolam renang. Sarah pun menceritakan kalau ia hanya dibully oleh Claudia, Marni, dan Rosi di kolam renang hingga hampir menenggelamkannya karena takut. Ia pun berbohong, namun ia juga tak melihat si penjaga kolam renang di sana. Karena kesal, Asun membawa Sarah pulang. Di rumah ternyata Lik psikopat sedang melihat baju Sarah, dan karena si ayah datang, ia langsung membantai ayahnya. Ada orang lain di rumah ini dan Lik psikopat langsung ingin membunuhnya juga, namun dicegah oleh Sarah. Di luar, anak-anak begajulan yang tadi siang pun terus mengganggu Sarah tanpa mereka ketahui kalau Sarah sedang bersama psikopat paling berbahaya. Dan di sini diketahui kalau psikopat ini suka kepada Sarah, dan saking perhatiannya ia memberikan salah singkong rebus kesukaannya. Namun tiba-tiba
Mereka pun menabrak banteng merah dan Sarah yang terluka. Kini dia dibawa oleh psikopat ke poskonya. Di pagi hari saat terbangun, Sarah mendapatkan dirinya berada di gudang tua tempat markas Lik psikopat. Ternyata Claudia dan Marnie masih hidup dan mereka diikat di sana. Dan Sarah pun segera menolong mereka dan berusaha melepaskannya. Saat ingin ditolong, Claudia ini malah terus ngebacot mengapa Sarah tidak membawa bantuan polisi ke sini, sehingga Sarah menjadi bimbang. Psikopat pun datang sehingga Sarah pergi untuk bersembunyi dan psikopat langsung mencari Sarah. Sarah terus berlari melalui sebuah lubang dan terlihat psikopat sangat sedih karena Sarah ingin meninggalkannya. Psikopat pun langsung menenangkan Sarah dan memeluknya dengan lembut. Dan setelah itu, si Lik Bono langsung menyuruh Sarah untuk membunuh Claudia dan juga Marnie untuk balas dendam. Yang tertembak ternyata adalah lengan Claudia dan dengan brutal Sarah langsung menggigit leher Lik Bono hingga ia tewas saat itu juga. Saat Bono tewas, Sarah pun merasa menyesal karena ia telah membunuh satu-satunya pria yang mencintainya dengan tulus. Sarah pun mengambil pistol dan dengan brutal Marnie malah menyebutnya Sarah itu celeng. Akhirnya Sarah berjalan keluar dari tempat itu, namun ternyata Claudia dan Marnie masih hidup karena Sarah masih memiliki rasa kemanusiaan dan hanya menembak tali mereka saja. Karena Sarah sudah sering ikut ayahnya berburu celeng, sehingga ia bisa menggunakan senapan dengan tepat. Dan di sini terlihat Sarah berjalan menuju kota dengan bersimbah darah, dan ia bertemu dengan Mansur, dan Mansur langsung menolongnya menggunakan motor, dan film pun berakhir.